Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Fiqh dan Usul Fiqh. Karena ini pertemuan awal, tentu kita harus pahami dulu secara global apa sih itu Fiqh dan Usul Fiqh. Tentunya nanti dari materi sesi awal ini kita akan paham secara keseluruhan bahwa dalam mata kuliah ini ada materi-materi pokok yang akan kita kaji dan akan kita bagikan nanti materi per mahasiswa supaya kita bisa lebih konten dan konsep-konsep fiqh usul fiqh ini bisa kita pahami secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu marilah kita dengarkan paparan umum ini, kita simak secara bersama-sama agar kita bisa memahami secara lebih detail nantinya dan kita bisa melakukan proses diskusi ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, ini di pembuka saja ya, saya ingin menanyakan kepada kita, mendiskusikan di awal, terkait apa sih itu fikih dan apa itu usul fikih. Nah, kira-kira siapa ini bisa menanggapi apa itu fikih? Karena ini pertemuan awal ya, tentu kita harus melihat dulu seperti apa kira-kira melihat ini. Secara singkat juga boleh. Pak Qasim mungkin bisa bantu saya apa itu fikih? Fikih. Ya. Siapa? Pak Devrian. Devrian? Ya Pak. Ya, apa fikih Pak Devrian? Ilmu yang mempelajari hukum Islam Pak. Hukum Islam, betul. Ya, tepat sekali. Ilmu yang belajar tentang hukum Islam. Nanti kita coba lihat secara lebih detail. Kalau usul fiqh, siapa bisa tanggapi usul fiqh? Apa itu usul fiqh? Pak Abu, mana Pak Abu? Ya. Ya. Ya Pak Syarif. Ya, silakan Pak Abu. Usul fiqh itu apa yang Pak Abu pahami? Ya, sepanjang yang saya pahami kalau fikih itu kan pendapat para ulama ya. Ya. Jadi beragam pendapat para ulama mereka mengungkapkan ya. Nah, ya. Kalau usul fiqh ya asal kata dia asal ya, aslun ya. Jadi sumber-sumber usul fikih ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kita semua. Pak Devrian, Pak Qasim, jangan ditambahkan, disempurnakan tadi oleh Pak Abu. Saya kira kita sudah paham ini secara umum apa itu fikih, apa itu usul fikih. Karena ini berbicara tentang kajian keislaman, dan salah satu sub kajian keislaman itu adalah fikih dan usul fikih. Ini menjadi bahagian yang menjadi kajian yang tidak boleh kita kesampingkan. Karena ini juga menyangkut dengan ini ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita selaku umat Islam, berbicara fikih adalah berbicara amaliyah, berbicara ibadah yang kita lakukan sehari-hari, dan itu semua terkait dengan fikih. Selain nanti juga ada akidah, ada akhlak, dan lain sebagainya. Tapi fikih itulah salah satu kajian. Nah, di sini, di slide, coba dilihat, itu ada berbagai cover buku yang Bapak tampilkan di sini. Tetapi ini hanya 3, dan cukup banyak kajian-kajian para ulama itu yang mengkaji tentang fikih dan usul fikih. Nah, nanti untuk sesi berikutnya nanti kita akan melihat secara lebih detail per item buku, ataupun mungkin kalian sendiri bisa mencari nanti di berbagai referensi untuk bisa memahami secara lebih detail lagi terkait dengan masalah ini. Karena berbicara fikih dan usul fikih ini bukan ilmu yang asing lagi ya, sangat mudah kita temukan referensi-referensinya dan cukup banyak diulas oleh para ulama. Oke, baik, terima kasih tadi atas tanggapannya. Saya kira Bapak kita sudah paham kita semua. Nah, mari kita lihat sekilas apa itu fikih dan apa itu usul fikih. Nah, pada sesi pertemuan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini,
kita akan berbicara tentang 4 hal ya. 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian fikih dan usul fikih. Yang kedua perbedaan fikih dan usul fikih. Kemudian yang ketiga tujuan fikih dan usul fikih, dan yang keempat manfaat fikih dan usul fikih. Ini sangat dasar kita kaji pada hari yang berbahagia ini, dan dari dasar ini nanti kita akan terus berkembang ke dalam kajian-kajian berikutnya, khususnya yang terkait dengan mata kuliah ini. Baik, kita lihat yang pertama, apa itu fikihnya? Kata fikih itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya itu faqihah yufaqihu fiqhan ya, yang bermakna mengerti ataupun memahami. Ada dalam hadis disebutkan ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan ini juga ada disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 122. Ya, di dalam surah At-Taubah ayat 122 ini ada cuplikan ayatnya yang yaitu falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, ya kan? Yang artinya lebih kurang mengapa tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama. Jadi kita tidak bahas tafsirnya, tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa ada kata-kata yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din ya. Jadi yufaqihu fid din inilah yang kita lihat di sini. Ini bermakna memahami agama. Jadi memahami agama di sini adalah secara umum, tetapi yang ingin kita lihat di sini adalah fikihnya. Karena kan kalau kita lihat agama kan cukup luas ya, kajian-kajian agama itu cukup luas, mulai dari dari akidah, ibadah, akhlak, sejarah dan lain sebagainya, itu semua bahagian dari kajian-kajian keagamaan. Tetapi yang kita fokus di sini adalah bahagian fikihnya. Walaupun nanti fikih itu ada terbagi ke dalam berbagai macam sub pembahagian, paling tidak ada fikih ibadah, ada fikih muamalah dan lain sebagainya. Tetapi kita di dasar ini perlu kita pahami dulu terkait dengan makna ataupun kata dasar dari fikih itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara definisi secara lebih konkret, secara definitif fikih itu berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, dia itu digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili. Nah, fikih itu adalah hasil penggalian ya. Coba dilihat bahwa fikih itu hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan tentang penetapan hukum. Baik, untuk lebih memahami, sekarang Pak Muhammad Kasim nih ya, sholat sehari semalam yang diwajibkan itu ada berapa, Muhammad Kasim? Ada 5 waktu. 5 waktu, betul Muhammad Kasim. Subuh di Sorong itu jam berapa Pak Muhammad Kasim? Subuh jam 5. Jam 5, baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Muhammad Kasim, itu melaksanakan sholat itu adalah sebuah kewajiban kan? Ya. Kewajiban. Dan Pak Muhammad Kasim melaksanakan sholat itu dari takbiratul ikram sampai salam begitu ya, dengan beberapa ketentuan. Kalau boleh saya tanyakan di awal kepada Pak Muhammad Kasim, kira-kira kenapa pelaksanaannya seperti itu? Kenapa mesti dari takbir dulu, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya berbagai rukun 13 itu? Kenapa pelaksanaannya seperti itu? Silakan Muhammad Kasim. Mungkin karena sudah ditetapkan itu. Ya, tepat sekali. Kalau Pak Devrian, kenapa? Mohon memberikan sedikit alasan. Putus-putus, Pak. Oke, kalau putus-putus, saya beralih ke siapa ini ya? Ke Ibu Astervina ya? Astervina? Baik, Pak. Ya, silakan Bu. Maaf, masalah ya Pak. Mungkin karena dulu Nabi Muhammad dapat petunjuknya dari itu Pak urutannya. Jadi Allah kasih temennya dari itu dulu takbir terus sampai terakhirnya itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, para mahasiswa sekalian, itulah dia yang dimaksud dengan fikih. Bahwa fikih itu
nanti kita lihat ya, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih mahdhah, ada fikih itu pelaksanaan itu ghairu mahdhah ya. Kalau tadi yang kita diskusikan terkait dengan sholat, pelaksanaan sholat yang kita lakukan hari ini, dan memang begitu ketentuan sholat dari semenjak masa Rasulullah sampai sekarang dan sampai kapan-kapan. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik pelaksanaan sholat karena memang model pelaksanaannya seperti itu, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, contoh tersebut itu merupakan fikih. Fikih lah. Pelaksanaan tersebut disebut fikih, sedangkan contoh itu disebut dengan usul fikih. Kenapa kita takbir, lalu kita sebutkan ini sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah ya. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi pelaksanaan salat kita hari ini adalah sebagaimana kita lihat ataupun yang ditulis oleh para ulama, sebagaimana dilaksanakan salat itu oleh Rasulullah SAW. Nah, pelaksanaan salat itu disebut fikih, Pak Muhammad Qasim ya. Kemudian modelnya itu seperti apa, itu disebut dengan usul fiqh. Kalau kita lihat di Al-Quran misalnya, ada ayat yang cuplikannya itu begini, aqimus sholat, dirikan olehmu akan sholat. Lalu kita bingung, seperti apa kita sholat kalau cuma perintahnya seperti itu. Lalu dicontohkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, perintah dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat itu disebut fikih. Contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah itu disebut usul fikih. Perintah Al-Quran disebut usul fikih. Kemudian pelaksanaan yang kita lakukan sebagaimana contoh tersebut itu adalah implementasi dari fikih tersebut. Begitu ya, para mahasiswa sekalian, itu ketika kita lihat ini. Kemudian berikutnya kita lihat perbedaan, coba dibaca saja. Kita akan lihat ini, fikih merupakan ilmu tentang syara, fikih mengkaji hal yang bersifat amaliyah, dan seterusnya. Kemudian ini kita anggap kita sedang berproses dalam 2 SKS dalam sesi pertemuan ini. Kemudian kalau usul fiqh itu, dia asal katanya usul, itu merupakan jamak, plural dari kata asal. Mudah sekali lah sebenarnya kita pahami usul. Usul asal, fikih. Jadi usul fikih adalah asal fikih. Ya kan? Kata usul itu secara etimologis punya arti berakar, berasal, pangkal, asal, dan seterusnya. Oke, kita lihat sekarang perbedaan fikih dan usul fikih. Mari kita lihat yang pertama fikih. Fikih itu mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam secara praktis. Tadi kita contohkan sholat. Nah, pelaksanaan sholat secara praktis sebagaimana yang kita lakukan hari ini itu adalah fikih. Sedangkan usul fiqh adalah mengacu pada ilmu yang membahas kaedah-kaedah mengenai metode dalam menggali hukum dari dan dalil secara terperinci. Ketika kita katakan saya melaksanakan sholat subuh, Pak Muhammad Qasim tadi disorong jam 5, lalu ada yang menyebutkan mana dalilnya. Tadi Pak Abu menyebutkan, oh ada dalil dari ayat Al-Quran, aqimus sholat. Ada hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Warka'u ma'ar raki'ain, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau misalnya kita lihat tentang pelaksanaan sholat berjamaah, ini merupakan bahagian dari usul fiqh, bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu ada sumber, ada referensi, ada dalilnya. Kira-kira begitu ya. Maka fikih pelaksanaan, usul fiqh lah sumber kenapa kita laksanakan seperti itu. Baik, berikutnya kita lihat tujuan serta manfaat fiqh dan usul fiqh. Nah, tujuan di sini kalau kita lihat bahwa tujuan yang akan dicapai fikih adalah penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. Kemudian ilmu fikih ini merupakan tempat pengembalian seseorang ataupun qadhi, hakim dalam memutuskan perkara. Nah, artinya kalau tadi kita mencontohkan pada sholat, sebenarnya fikih itu cukup luas dalam berbagai sisi pengamalan kehidupan umat Islam itu, semua itu berkaitan dengan berbagai ilmu fikih dalam berbagai subdisiplin. Bahkan fikih itu berkembang kalau misalnya sesuai dengan konteks zaman, dalilnya tetap, tapi kadang-kadang ada konteks zaman yang terus berubah. Ya, itu ya. Oke, untuk sesi ini, Bapak juga sudah menyiapkan dua link akun YouTube
Yang pertama ini bisa dilihat ya semua? Ya bisa. Bisa, alhamdulillah. Bisa, Baik. Pak. Baik, ya ini ada dua, ini link. Ini penjelasan fik usul fik oleh Ustadz Adi Hidayat. Kemudian yang kedua ada penjelasan tentang fik dan usul fik itu oleh Ustadz Abdul Somad. Kita tahu sendiri kan, kedua dai kondang ini sangat lugas dan mudah kita pahami. Maka ada dua akun ini, silakan diikutin, silakan disimak kedua video tersebut. Kemudian sebagai tugas dari kedua video tersebut itu tolong dirangkumkan masing-masing video. Dari video A itu seperti apa penjelasan yang bisa dirangkumkan, yang disimpulkan. Kemudian dari video yang kedua seperti apa kesimpulannya. Minggu depan ketika kita bertemu itu dikumpulkan itu rangkuman secara ringkas dan tapi juga mencakup semua itu. Kemudian nanti akan ada satu atau dua orang yang akan Bapak panggil ataupun Bapak minta tanggapannya terkait dengan kedua isi video tersebut. Baik, sampai sesi ini ada yang mau ditanyakan, silakan kita persilakan untuk sesi tanya jawab.